saya punya sedikit gambaran bahwa kita ini punya Indonesia ini punya banyak warna gitu ya, punya banyak sesuatu yang perlu kita sampaikan keistimewaannya begitu ya. Jadi ada hubungannya sebenarnya dengan perancangan kota. Setelah saya tidak janjian dengan Pak Hadi ini, Pak Hadi. Tapi sepertinya seperti kalau Pak Hadi ini penelitiannya, saya ini adalah referensinya begitu ya. Jadi apa-apa yang sudah saya baca untuk saya serahkan ke Pak Hadi begitu. Ya saya kira Pak Hadi lebih detail tadi mengenai penelitiannya, saya sumbang untuk referensinya Pak ya. Jadi konten ini adalah tentang urban design dan saya mencoba untuk menangkap bahwa di dalam masa pandemi ini yang paling cocok atau paling pas adalah untuk referensinya adalah tentang resilient city. Gitu. Bagaimana kota itu bounce back, gitu ya. Jadi bagaimana dia mulai terpuruk tetapi bangkit kembali dengan lebih baik. Seperti itu kira-kira ya kalau kita bicara tentang bounce back. Gitu. Kemudian juga tentang resilient city, dimension dan juga resilient city, dan kemudian ada case study. Saya ambil 2 public space di Singapura dan di Surabaya, meskipun tidak terlalu detail seperti tadi disampaikan Pak Hadi, tapi saya tadi tertarik dengan hal-hal yang menjadi kesimpulan dari Pak Hadi. Nah, jadi kalau kita lihat dari bukunya methods and techniques ini ya, kita lihat bahwa oleh Mutang, kita melihat bahwa satu urban design itu bisa memberikan satu knowledge ya untuk mengkontrol dan menyesuaikan dengan lingkungan pada satu cara yang sustainable. Jadi urban design ini sesuatu yang luar biasa menurut saya karena dia bisa memberikan pada kita beberapa hal yang harus kita keep ya untuk mengkontrol dan mengadaptasi dengan environment in sustainable ways. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini sesuatu yang kita bisa baca dari urban design ya, dari Josh John Koff ya, bahwa sustainability is to be found not only in an object, tetapi especially in the idea behind it. Jadi perancangan kota itu tidak hanya pada sesuatu yang fisik, gitu ya, sesuatu yang bersifat rencana, bersifat bangunan, bersifat ruang dan sebagainya, tapi juga khususnya adalah ide atau atau satu pemikiran atau suatu konsep-konsep di belakangnya. Gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa sesuatu yang sustainable itu tidak hanya objeknya saja, tapi juga idenya. Gitu. Nanti terlihat pada bagaimana ide-ide yang keluar pada waktu kita pandemi. Gitu. Sehingga kita menjadi yakin bahwa urban design itu bisa memecahkan masalah-masalah perkotaan waktu pandemi. Karena dia tidak hanya melihat kepada sesuatu yang sifatnya betul-betul fisik begitu, tapi juga non fisik, ya, pemikiran-pemikiran, aspirasi dan sebagainya. Sehingga saya yakin benar apa yang dilakukan Pak Hadi tadi sebagian besar juga dilakukan dengan bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana preferensi masyarakat. Itulah yang terpenting sebenarnya, the idea behind it. Gitu. Ini kemudian ada dimension of resilience of city. Jadi ada 4 dimensi begitu ya. Nanti kalau kita lihat satu roda begitu, roda besar gitu, kita punya 4 bagian gitu. Yang pertama health and well-being, kemudian kedua economy and society, ketiga infrastructure and environment, dan keempat leadership and strategy. Jadi ini masing-masing punya kekuatan gitu untuk kota-kota yang bertahan. Bagaimana kota-kota itu bertahan, entah itu dari satu bencana, entah itu bertahan dari satu yang sifatnya katastrof begitu ya. Tapi kebanyakan kota-kota itu bisa bertahan ya dan kembali lagi bounce back menjadi sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Contohnya rumah sakit yang ada sekarang itu karena dia terinspirasi oleh
waktu itu ada apa ya, ada badai apa itu namanya, penyakit pandemi berupa TBC gitu ya. Sehingga waktu itu rumah sakit didesain dengan baru yang seperti kita kenal sekarang gitu ya. Nah, kalau kita bilang health and well-being, itu sistem that ensure the health and well-being of people living and working. Kalau ekonomi dan society itu social and financial system ya, yang memungkinkan satu populasi untuk hidup secara lebih damai dan sebagainya. Kemudian untuk infrastruktur dan environment, ini sistem built and natural that provide critical services, protect and connect urban citizen. Yang terakhir adalah kemungkinan ya, atau kebutuhan untuk apa namanya, decision making ya, yang integratif, inklusif dan sebagainya. Jadi semua itu ada di sini sebetulnya ya. Sebentar, ada di sini nanti, ada di sini, ada di rodanya ini ya, seperti itu ya. Jadi ada roda. Nah, sebelum ke roda itu, ini ada satu apa namanya, 12 goals ya. Jadi kalau bagaimana suatu cities ini bisa mengatasi ya tentang resilience begitu. Ya, aku terhapus. Mohon izin, ini ada yang bocor ya. Ya. Jadi 4 dimensi tadi dari 12 goals tadi memang ketika sesuatu kota itu menghadapi satu wide range of chronic problems or a sudden catastrophe. Jadi jika kita menghadapi suatu bencana, maka roda tadi berfungsi begitu ya. Kita mau ambil yang mana boleh, kita mau memberikan penekanan yang mana. Ya, apakah tadi health and well-being ataukah apa namanya, kembali lagi kepada ekonomi and society dan sebagainya. Tergantung dari di mana sebetulnya dia apa namanya, dia berada atau dia mengalami apa itu namanya, mengalami kerusakan atau katastrofe gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pada ini ya, jadi urban resilience itu kapasitas dari individuals, communities, institution, business dan sistem yang pada kota untuk dia bisa survive, bisa beradaptasi dan berkembang no matter what kind of chronic stresses and acute shocks they experience. Jadi sebetulnya kita itu dengan adanya satu pandemi itu kita dilatih sebetulnya. Bagaimana kita bisa survive, bisa beradaptasi dan bisa berkembang tumbuh gitu ya. Apapun itu. Jadi malah sebetulnya ini kita seperti di restart gitu ya, kalau komputer gitu ya, di restart dan kemudian kita bisa tahu bahwa oh ini itu yang nggak bagus gitu. Saya tadi lihat apa yang dibaca oleh Pak Hadi ya tentang Jane Jacobs itu ya. Itu adalah bagaimana kota-kota di Amerika itu hancurnya kenapa? Karena mereka itu akhirnya menjadi suatu kota-kota yang tidak memberikan apa namanya livable community gitu. Nah, ini yang membuat salah satunya kita kembali kepada livable community itu sebetulnya nanti ya. Bagaimana kita nanti menjadi sering di luar dan sebagainya, tidak di dalam terus gitu ya. Secara gampangnya seperti itu. Ya saya kira ini penting juga ya. Bagaimana kota itu successful ya memberikan kepada residents-nya to ensuring inclusive economic participation, competency and infrastructure management to robust plans and strategies for the future. Jadi kota-kota yang resilience ini dia harus bertahan gitu ya untuk memberikan sesuatu yang apa ya kembali kepada satu perencanaan atau satu kondisi yang partisipatif gitu ya, seperti itu ya. Dan ini akan terlihat sekali pada contoh-contoh saya bahwa harus berdampingan ini. Jadi meskipun dia itu kita lagi pandemi, maka ekonomi harus tumbuh. Gitu. Jadi kita nggak bisa selalu apa ya pada satu kondisi di mana pandemi itu kita biarkan. Oke, kita harus pandemi, kita harus adaptasi. Pandemi terus berjalan, kita harus adaptasi dengan membuka ekonomi begitu ya, seperti itu.
Nah, ini rodanya nih ya. Jadi ini 12 kapasitas dari City Resilience ya framework ini untuk determine the city's ability to withstand a wide range of shock and stresses. Jadi kalau kita ngambil semua pasti bisa ya. Tapi kadang-kadang suatu kota itu mengambil apa saja yang mungkin perlu diperlukan. Misalnya kita ambil health and well-being misalnya, maka ada minimal human vulnerability, ada diverse livelihood and employment, ada effective safeguards to human health and life seperti itu. Jadi itu yang menjadi satu apa ya? Mungkin satu konsentrasi gitu ya. Meskipun semuanya boleh diambil 12-12-nya. Nah, kembali kepada objek saya ya, yaitu ruang publik itu ruang di mana tempat umum di mana masyarakat melakukan aktivitas rutin dan fungsi-fungsi yang mengikat sebuah komunitas dari kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan yang periodik dari Stephen Carr tahun 1992. Ini sangat terkenal sekali Stephen Carr ini. Jadi ya intinya nanti kita lihat bahwa konsentrasi perancang kota itu lebih banyak memang kepada public space. Bagaimana kita kembali kepada tadi itu livable community tadi seperti yang sampaikan oleh Jane Jacob pada tahun 60-an begitu ya. Kota-kota di Amerika itu menjadi individualis setelah adanya urban renewal begitu. Tidak lagi seperti dia awal-awalnya begitu yang mereka sesama tetangga bisa bisa menyapa dan sebagainya. Tapi setelah banyak sekali urban renewal, akhirnya mereka tinggal di gedung-gedung yang tinggi dan mereka tidak saling menyapa. Nah, what if gitu ya, jika kemudian seperti ini kembali kepada orang-orang mau berada pada satu ruang luar bersama-sama gitu. Nah, ini menjadi satu mengapa saya mengambil public space. Ini satu contoh yang pertama, ini di ini dari terusannya ya, jadi bisa sebagai bertemu, berkumpul, berinteraksi, keagamaan, perdagangan, maupun membangun pemerintahan. Di Singapura nih sekarang. Jadi Singapura ini pandemik ini luar biasa di sana ya, membawa impact pada beberapa facets yang different. Jadi pada kehidupan mereka dari planning dan urban design perspektif. Nah, sehingga outbreak-nya itu merubah penggunaan kemudian behavior pada public space dari kemudian social distancing, physical distancing kepada staying at home or even living the city all together gitu. Jadi ini luar biasa ya kalau suatu penduduk suatu kota itu merasa tidak nyaman, kemudian dia harus keluar dari negaranya seperti itu. Meskipun saya belum pernah tahu ya apakah banyak juga orang di sana. Tapi merubah gitu ya, the use of and the behavior in public space itu berubah sama sekali. Bagaimana nanti kita lihat kalau misalkan tadi sampaikan Pak Hadi ya, kalau kota lama itu bisa satu hari itu bisa sekali itu bisa 100 orang gitu, tiba-tiba tinggal 2-3 orang begitu ya. Atau kita lihat GBK dan sebagainya. Dan COVID-19 ini present opportunities to create long-term changes for a more livable, economically viable, and resilient public space. Jadi kita mungkin harus berterima kasih pada pandemi ya, gitu ya kira-kira ya, bahwa pandemi ini kemudian merubah mindset kita bahwa kita perlu sesuatu public space yang livable. Kita banyak sekali sekarang ini di kantor-kantor, semua di kantor ya, dengan 2 tahun di rumah ini bagaimana kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita juga economically viable and resilient public space. Jadi kita menuju pada satu public space yang livable gitu, satu public space yang hidup gitu ya, yang tadi disampaikan Pak Hadi sekali lagi vitalitas ya, vital gitu ya. Nah berikutnya, jadi di sana juga banyak sekali konversi ya. Jadi salah satunya adalah stadium dan parking area dikonversikan kepada satu recovery facilities. Jadi kalau di Surabaya itu ada juga stadium yang jadi tempat rumah sakit sementara ya.
kemudian parking area itu menjadi satu rumah sakit yang tenda seperti itu. Ini salah satu fenomena-fenomena yang ada, dan hotel-hotel menjadi shelters for return travelers and the homeless ya. Jadi kalau kita dari mana gitu, ya karantina lah seperti itu ya, kita ke mungkin kalau di Jakarta kan ada di Wisma Atlet. What's more, TAPE has become an innovative tool, especially in Singapore, to create ways to occupy public space in COVID-induced urbanism. Seperti itu. Bagaimana beberapa ways untuk meng-create ya public space itu seperti ini. Jadi ini ada satu contoh, ini yang di atas dan di bawah, kita bisa melihat bagaimana social distancing park di Brooklyn, gitu. Jadi dulunya park ini mungkin untuk 100 orang gitu ya, tapi dengan social distancing dan physical distancing, maka Anda bisa lihat dikembalikan begitu ya, kira-kira ya, park itu dengan memang tidak untuk sesuatu yang penuh gitu ya, tapi memang untuk sesuatu yang mungkin orang bisa menikmati dengan satu distance yang cukup begitu. Nah, ini ada 3 approaches to be considered based on urban social context. Jadi ada 3 hal. Ini saya kira menarik sekali ya kalau kita bicarakan. Yang pertama adalah decentralization of amenities. Yang kedua, share or multi-use of community spaces. Yang ketiga, transforming spaces into urban yards. Ini apa sih masing-masing itu kita jelaskan. Yang pertama, itu sebelum saya jelaskan, ini ada 3 juga. Bahwa pertama itu ada everyday needs can be met with easy access. Gitu ya. Ini kriterianya. Jadi, kebutuhan setiap hari itu harus dengan akses yang mudah gitu. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Jadi aksesibilitas yang mudah. Kemudian yang kedua, decentralization from a single city center to several urban subcenters. Jadi desentralisasi dari yang dulunya satu kelompok besar menjadi satu kelompok yang kecil-kecil gitu. Jadi sekarang mungkin tidak perlu lagi kita semua menuju pada satu kota, satu ruang luar atau park gitu ya, yang luas begitu. Tapi mungkin park yang kecil-kecil gitu, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita perlu kemana ya. Mungkin misalkan begini ya, kita nggak perlu lagi ke semua orang ke GBK misalnya gitu. Kita boleh misalkan setiap orang bisa saja ke park-park yang dekat dengan bahkan tadi ya di Kebayoran Baru tadi apa Pak itu namanya tadi Pak, saya pernah ikut lomba itu tuh. Yang di bekas Taman Burung itu, bekas tempat jualan burung itu. Di Ayodhya. Ayodhya ya. Taman Ayodhya. Ya. Taman Ayodhya itu saya pernah ikut lomba di sana. Yang ketiga itu availability of public or community share space with flexible use is crucial. Jadi apa ya, share space ya, ruangnya terbagi begitu ya, itu harus fleksibel gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ketiga kriteria ini kita lihat sekarang seperti apa contohnya. Jadi ini adalah share or multi-use of community spaces. Jadi suatu ruang community itu bisa terbagi-bagi gitu atau multi-use, bisa macam-macamnya. Contoh di sini ini adalah green deck with meditation spaces as well as flexible and adaptable event spaces. Jadi ruang-ruang seperti ini tidak hanya sebagai green deck saja gitu ya, dia hanya untuk misalkan untuk untuk tempat tanaman, tapi dia juga sebagai event spaces yang bisa disesuaikan untuk apa gitu, macam-macam gitu ya. Jadi itu adalah share or multiple use of community spaces. Yang kedua itu tentang tadi desentralisasi. Jadi desentralisasi amenities. Nah, apa yang di sini dimaksud ya? Mall within homes, essential needs provision for communities. Jadi tadi disebutkan bahwa lebih ditekankan pada satu desentralisasi dari ruang-ruang publik menjadi sub-sub centernya. Gitu. Jadi di sini kelihatan benar bahwa dia menjadi dekat dengan rumah gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh gitu. Jadi
intinya apa? Kita menghindari kerumunan, kita menurunkan apa namanya mobilitas gitu. Nggak perlu semua orang ke Taman Bungkul misalnya kalau di Surabaya, semua orang ke Tunjungan Plaza gitu, semua orang ke apa itu nggak perlu. Tapi kita bisa ke masing-masing daerah-daerah yang lebih kecil-kecil. Itu nah sehingga tantangannya apa? Maka kita desentralisasi ruang-ruang publik gitu. Jadi tidak hanya memperbaiki yang di tengah, tapi juga di masing-masing penjuru-penjuru kota begitu ya. Ini satu yang luar biasa menurut saya. Yang ketiga itu adalah transforming spaces into urban yards. Jadi ruang-ruang itu bisa dioperasikan oleh local communities gitu ya. Ini kalau di kita ini namanya apa ya? Di kampung-kampung itu kan dipotong-potong tuh ada semacam portal-portal itu ya. During the quarantine period. Jadi mereka bisa membuat city streets itu menjadi milik mereka gitu. Jadi urban yards. Gitu. Mereka bisa Anda bayangkan ya kalau PPKM itu ya, atau karantin lah, nggak bisa kemana-mana. Sehingga kita tidak perlu kemana-mana, kita bisa apa-apa di satu daerah yang kecil tadi. Nah ini kan sesuatu yang, the idea behind itu yang luar biasa. Bahwa urban design itu tidak hanya memikirkan tentang hal yang sifatnya fisik, besar, dan macam-macam ya, tapi juga memikirkan ide-ide kecil-kecil seperti ini. Bagaimana share space, bagaimana desentralisasi, bagaimana city streets ini bisa menjadi sesuatu yang di-operated by local communities. Ya, jadi ini kita bisa melihat bagaimana elevated street and market. Jadi kalau saya melihat di sini begini, orang itu didekatkan dengan apa ya, dengan fasilitas publik gitu. Itu intinya seperti itu. Kalau kita jauh, kita harus bergerak ke sana. Semua orang berkerumun di sana. Nah, itu yang nggak boleh. Atau kita mau dibatasi seperti itu. Ya. Jadi, ini saya kira contoh yang luar biasa. Pak Bambang, waktunya 2 menit lagi. Ya, saya kira saya sudah mendekati terakhir. Ini giving pleasant and comfortable working experience ya in time of pandemic. Jadi, bisa gated, bisa ruang-ruang ini bisa diberikan apa tuh namanya gated apa sih gerbang ya, and help in coordinating pedestrian flow during the pandemic. Jadi seorang tidak perlu pakai kendaraan, berjalan saja bisa. Ya. Kemudian ini juga seperti itu. Kita masuk ke Surabaya sekarang ya. Bagaimana Surabaya itu survive di dalam hal ini? Dia mencoba untuk mengaktivitaskan, merevitalisasi jalan sebagai ruang publik ya. Coba kita lihat seperti apa kunjungannya ya. Jadi wali kota kita akan membuat jalan itu sebagai satu jujukan wisata heritage. Ya, jadi ini dulu dipotong jalan ini, digated jalan ya. Dikasih gerbang, jadi orang nggak bisa masuk. Nggak bisa apa-apa. Sekarang dibuka kembali, nanti akan dibuka yang namanya wisata heritage dengan pameran seperti itu ya. Anda bisa lihat bagaimana jalan ini menjadi jalan yang ramai nanti kalau malam ya seperti ini ya. Nah, tujuannya memulihkan ekonomi masyarakat. Jadi pandemi berjalan, ekonomi juga berjalan, tapi dengan prokes. Jadi ini satu knowledge bagi kita. Pandemi boleh berjalan, tapi kita harus bounce back. Ya. Ekonomi harus bounce back situ. Ya. Well-being-nya juga seperti itu. Ini antara akhir mungkin saya ini kira-kira jalan Tunjungan kalau malam ini bisa jadi sesuatu yang menarik sekali ya. Orang-orang foto-foto di sini kafe-kafe, Anda bisa lihat di sini sebelah kanan itu kafe-kafe mulai muncul gitu ya. Jadi dulu nggak ada seperti ini, tapi ini menjadi satu blessing in disguise ya. Jadi kafe-kafe di sini buka, tapi bukan kafe yang besar, kafe-kafe kecil. Orang-orang jalan dengan lapang di sini dan sebagainya. Jadi salah satu contoh saya kira dari Surabaya, bagaimana kota itu bisa berhasil meskipun dia dalam waktu pandemi dengan satu share space ya dan juga dengan sesuatu yang sifatnya bagaimana kita mendesentralisasikan amenities. Saya kira itu Bu Iing referensi saya yang saya kumpulkan nanti mudah-mudahan bisa dipakai tambahan Pak ya Pak Hadi.